Salam produk, ketemu lagi dengan saya Adi. Nah, ini asal-usulnya ya, efek ya, zoom di 2.1U. Nah, ini ya efek ya, efek pengalaman dari pengalaman saya. Efek apa aja itu paling sering masalah ya, rusaknya itu di switch-switchnya ya, tombol-tombolnya ini, atau di potensionya ya, itu paling sering yang saya alami ya. Seperti ini ya, ngacak-ngacak sendiri, pindah-pindah sendiri ya. Itu biasanya di selektornya ini ya. Jadi seperti potensio ini, tapi dia berfungsi sebagai selektor. Nah, itu dia biasanya ngacak-ngacak sendiri ya, pindah-pindah sendiri. Nah, itu tinggal diganti aja potensionya ya, kalau ada yang jual. Kalau nggak ada mas ya, seperti di video-video saya sebelumnya ya, tinggal diganti aja karbonnya. Nah, itu juga ada beberapa macam ya, tipenya ya, potensio yang ada di efek itu ya. Fokus ya. Oke, saya coba rekam video pakai handphone ya. Oke, lanjut lagi. Jadi ini ada yang seperti ini. Ini untuk selektor itu biasanya ya, itu dia cuma mentok sampai 11 ya. Jadi 11 ini kalau kita geser itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau rusak biasanya kita ganti karbonnya ya, bagian belakang ya, biasanya seperti itu, atau ganti potensinya kalau ada yang jual yang sama seperti ini ya. Jadi diputar itu sampai 11 titik. Ada juga seperti ini, dia muter terus ya, jadi nggak ada mandeknya ya, diputar ya, muter terus ya, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini itu bisa diperbaiki ya. Itu biasanya masalah di jadi ada pelumas ya biasanya di sini. Nah, pelumasnya itu turun di bagian bawah sampai menutupi plat bagian bawahnya ya. Nah, itu cukup dibersihkan ya, tapi ya harus dibongkar ya, bongkar, semprot dengan kontak cleaner, dibersihkan bagian yang kena olinya ya, atau vaselinnya ya, vaselin biasanya berupa vaselin, itu dibersihkan. Itu biasanya udah bisa connect ya, karena dia berupa seperti plat ya, jadi antara 1010 ya. Kalau yang ini yang cuma 11 ini, 11 titik ini, dia berupa karbon. Nah, itu lebih baik diganti. Tapi kalau yang muter terus itu bisa diperbaiki. Nah, ada satu lagi ya, yang saya alami, sering saya alami, efek yang dia pakai tune control ya, seperti ada high mid low-nya atau ada gain-nya. Nah, itu dia biasanya juga sering ngaco ya. Jadi tahu-tahu bass, seperti bassnya berubah sendiri, bassnya nambah atau berkurang. Nah, itu sering juga. Nah, yang jadi masalah adalah kalau efeknya ada indikatornya ya, seperti kalau nggak salah Zoom 3000 ya, itu dia ada keterangannya ya, bass treble-nya nilainya juga ada, kalau bergeser dia berubah ya. Tapi kalau cuma indikatornya cuma display seperti ini aja, nah itu repot ya, kita nggak tahu, nggak muncul ya ini bass treble-nya berubah atau tidak. Nah, itu ini saya bisa bongkar aja ya. Nah, ini rusaknya kurang lebih sama lah ya, masa potensio nanti kita buka. Tapi harus nunggu dulu ya, tertentu, terus dia baru berubah. Nah, lanjut lagi ya, ambil bongkar ya. Kalau yang seperti itu, nah itu kadang nganyel kayak. Nah, sebetulnya gampang, itu tinggal kalian perhatikan dia berubahnya di suara apa, bass, treble, atau middle-nya, seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu ya, kalau udah ketahuan oh bassnya yang kok berubah, suaranya berubah di bassnya, tinggal kalian ganti aja potensionya ya, atau coba dibersihkan dulu. Nah, cara itu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya, sering sekali rusaknya bagian itu.
Nah, ada yang bisa dibersihkan, ada yang tidak. Kalau seperti ini switch-switchnya ya lebih baik diganti ya switch-switchnya ya. Switch-switchnya lepas, switch-switchnya itu diganti aja. Kalau potensio yang ini seperti ini ya, yang ada 11 titik ya, kalau kalian hitung itu ya ganti aja ya, diganti karbonnya ya. Karbonnya itu kalian ganti aja. Cara penggantiannya seperti apa kalian cek aja di video saya sebelum-sebelumnya yang masalah efeknya ngaco ya atau ngacak. Nah, itu bisa kalian lihat di situ, itu ada cara penggantiannya ya. Karena nggak ada yang jual model seperti ini atau susah di pasaran, nah itu bisa kalian akali dengan hanya mengganti karbonnya ya. Karena memang agak sensitif ya kalau efek-efek digital gini itu ya seperti itu ya, dia berubah sedikit aja nilainya itu mempengaruhi semua ya. Sistemnya digital, dia membaca ini logikanya antara ini atau ini ya, jadi ya seperti itu ya. Dia kenapa ngacak itu. Nah, tinggal kalian bongkar aja, bongkar ganti switch-switchnya. Ini untuk switchnya saya katanya kosong ya, cuma ada beberapa aja, nanti dibelikan aja, termasuk potensionya. Potensionya ya usahakan cari ukuran yang sama ya, misalkan nilainya, oh ini terpisah ya, oh ini kalau ini punya saya ya, kalau enggak punya ya diganti, nanti diakali juga sama seperti di video saya sebelumnya ya. Ini dilihat dulu aja, kita lihat dulu, ternyata dia terpisah ya, muter-muter terus ya, nggak nempel di PCB ya. Kalau yang ini usahanya ya sama ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kata yang punya itu tahu-tahu seperti store gitu ya, kita mau nyimpan gitu ya, tombolnya store gitu, jadi mau seperti mau nyimpan. Pastu ya, diingat-ingat ya, ini sama ini soketnya hampir sama, jangan sampai keliru nanti. Kalau enggak ya kalian tandai. Kalau seperti ini kan ini saya rekam, jadi jika ada yang error salah nanti bisa lihat videonya lagi. Soket apa ini, soket oke. Wah lah, ini udah dionyok-onyok juga ya ternyata ya, pernah dionyok-onyok juga. Nah, kita berikan, masalah, tidak ada masalah. Nah ini ya, tombol-tombolnya ya ganti aja semua ya, kalau tombol-tombolnya ya, untuk menghindari penyakit. Nah ini yang rotari tadi ya, muter terus ya, nggak ada pentokannya. Nah yang ini ada pentokannya ini, bentar, ini muter terus ya. Nah ini kalau nggak salah bos ya, ini di video saya yang bos. Nah ini harus ngelepas klemnya ini ya, ganti ya, di video saya yang bos. Kalau yang ini juga harus ngakali ya. Dan kalau ini fix harus ganti ini. Saya juga bilang ke pemiliknya, yaitu memang harus
kalau terpaksanya nggak bisa diperbaiki ya diganti. Kalau ini memang harus diganti. Nah kalau yang ini ya, ini udah ada ya, udah pernah saya bahas. Yang ini aja mungkin belum ya, belum. Walaupun saya juga pernah membuat videonya, tapi diperbaikan tip ya biasanya, tip. Nah, itu ini coba lepas dulu ya, bongkar dulu satu. Nah, seperti apa memperbaikinya itu gampang, switchnya nanti tinggal pilihan. Nah, oke, ini saya bongkar dulu tensionya. Buang ke main sudah saya sih enggak ada lagi saya juga ya lagi cuma dia ada itu video normal ya masalah bukan sini saya copot ya. Ini tinggal dibongkar aja ya, dibuka atau kalian buka atau saya pakai ini aja. Nah tinggal dibuka, bersihkan dalamnya. Mungkin kalau kalian sering lihat saya memperbaiki tip-tip yang ngaco ya, switchnya ngaco tip ya. Nah seperti ini ya. Nah ini di sininya ya, ini yang menyebabkan apa namanya, jadi vaseline ya, di sini itu ada vaseline. Nah, seperti ini di sininya ya. Nah, itu ada vaseline. Nah itu biasanya vaseline-nya itu dia rembes turun ke sini ya, di bawah sini. Nah itu yang menyebabkan di plat-platnya ini dia tidak connect ya. Nah seperti ini ya. Tension ini pasti ada vaseline-nya ya. Fungsinya untuk apa ya? Saat gesekan itu dia tidak gampang rusak atau aus ya. Ini tinggal kalian semprot, bersihkan aja. Kalau nggak punya kontak cleaner seperti ini ya pakai alkohol ya bisa, bagian atasnya ya. Bersihkan aja, semprot, bersihkan sampai vaseline-nya ini itu bersih ya, bersih. Jadi seperti itu. Jadi yang model rotar itu seperti ini ya dalamnya. Maksudnya muter terus ya, yang muter terus itu dalamnya di sini. Jadi dia tidak menggunakan karbon. Jadi bisa diperbaiki. Jadi saya bilang kalau yang model seperti ini nggak perlu diganti, bisa diperbaiki ya. Bisa perbaiki. So, tinggal kalian bersihkan aja. Udah bersih, udah oke, pasang lagi ya. Nah itu yang menyebabkan tuh sini biasanya kalau sampai olinya banyak banget itu biasanya bisa ngacau parah ya, karena kadang mau pindah kadang enggak. Nah, seperti itu ya, karena tertutup. Nah udah bersih nih, pegang aja, nggak ada olinya apa ya, ini dibersihkan juga nggak apa-apa ya. Bagian sininya semprot aja ya, semprot aja tuh udah luntur ya. Jadi kalau vaseline itu kena kontak cleaner ya, kena kontak cleaner itu dia biasanya langsung rontok ya, atau langsung vaseline-nya itu. Nah, ini agak diangkat sedikit aja ya, angkat sedikit aja. Nah seperti itu. Terus pasang lagi ya, pasang lagi. Jangan sampai kebalik ya, atas bawahnya ya. Tuh seperti ini yang ada tandanya, itu bagian bawah. Nah seperti ini udah jadi ya. Nah, ini tinggal yang lain-lainnya ya, lain-lainnya tinggal diperbaiki. Dua ya, perbaiki. Nah seperti ini ya, udah jadi. Oh seperti ini.
Ini tadi juga udah saya suruh beli ganti kondom ya. Nah, switchnya nanti tinggal ganti switchnya aja ya. Nanti switchnya untuk yang ini sudah saya ganti tadi. Nah, ini di video saya sebelumnya ya, jadi cara lihat dia harus diganti karbonnya seperti ini ya. Kalian beli potensio, diambil ininya ya, diambil ininya. Jadi kalau nyari yang sama persis seperti ini susah ya, ya nih, pokoknya yang nyetik-nyetik ya. Nah, karena istilah potensio kalau di sini itu bilangnya potensio klik ya. Jadi kalau kita putar ada cetik. Nah, itu orang bilangnya seperti itu, potensio klik. Nah, ada yang bilang potensio rotari ya, seperti ini, rotari muter terus ya. Ya di tempat kalian nggak tahu namanya apa ya. Ya beda kurang lebih seperti itu. Nah, ini nggak jadi kalau seperti ini ya susah. Jadi beli potensio yang biasa, karbonnya kalian ambil pindahkan ke sini ya, dari sini ke pindah ke sini ya, seperti itu ya, udah jadi. Oke ya, saya lanjut ke blok kotak ya, tinggal ganti switchnya aja, saya rasa tidak perlu divideokan. Jadi saya skip aja ya. Nah, tapi kalau kalian mau coba ya, misalkan beli switch males, kebetulan punya kontak cleaner, ini switchnya bisa coba kalian semprot pakai kontak cleaner. Kalau tidak terlalu parah ya bisa normal lagi, tapi kalau sampai parah biasanya ya masih kumat-kumatan seperti itu ya. Oke, saya lanjut ke blok lagi. Oke ya, ini sudah jadi, sudah saya coba juga, sudah saya pancar lama, udah oke, nggak ada masalah. Ya, jadi seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kebanyakan efek apapun mereknya ya, yang di kita ya seperti ini ya, udah seperti ini. Itu biasanya masalah di ya seperti itu, cuma potensio sama switch-nya, tidak lebih dari itu. Nah, seperti ini ternyata enak ya. Jadi ketika saya nyetel untuk bass treble-nya ya, bass treble-nya, equalizernya di sini. Nah, ini ada anunya ya. Ternyata ini juga bisa berubah ya, jadi bisa diketahui kalau mana yang geser ya. Jadi kalau kalian bingung yang untuk seri ini ya, yang lain kadang ada juga yang nggak ada ya. Misalkan saya kontrol bassnya itu di sini nggak ada indikatornya juga ada. Nah, ini kebetulan ada ternyata, karena saya tadi juga nggak coba semuanya ya, hanya nyoba manjer aja. Permasalahan di mana ya saya ganti, tapi saya ganti semua ya switchnya ya, dari kerusakan di lain hari. Jadi ini bassnya, jadi kalau kalian punya masalah suaranya berubah ya, tahu-tahu berubah sendirian, itu kalian perhatikan di sini ya. Cuma di sini ya nggak ada keterangannya bass treble-nya ya. Jadi yang bermasalah di mana itu juga repot ya. Cuma kan bisa terlihat kalau dia berubah, bergeser di bagian mana ya, bergeser, cuma ya nggak bisanya di situ. Ya, tapi kan bisa dia di sini ada indikator LED-nya misalkan. Tahu-tahu terus berubah ya. Otomatis kan kalau kita geser di sini treble-nya, dia otomatis akan tuh LED-nya geser ke sini. Kita bisa tahu oh di treble-nya yang bermasalah, tinggal kalian bersihkan. Tapi ya bersihkan semua aja seperti saya tadi ya. Caranya juga gampang, jadi kalau sekali bongkar ya bongkar semuanya ya. Potensionya, switch-switchnya bermasalah satu, kalau dilihat memang efeknya jarang dipakai atau sering dipakai. Kalau jarang dipakai biasanya cukup disemproti itu sudah sembuh. Tapi kalau sering dipakai biasanya itu switchnya sudah bermasalah ya. Itu bisa kalian tandai dengan bisa kita perhatikan ya, itu kalau kalian pencet itu dia nyetik-nyetik atau enggak ya. Di sini kan kalau kita pencet itu biasanya bunyi cetik-cetik seperti ini ya. Bisa kalian dengarkan. Nah seperti itu ya, ada bunyi cetik-cetik ya, tik-tik-tik-tik. Nah seperti itu ya. Kalau sudah tidak nyetik-nyetik, nah berarti dia udah tidak main lagi ya, ganti aja seperti itu ya. Nah, kita nanya seperti itu, tapi ya ini saya ganti semua ya, saya ganti semua. Nah ini bisa kalian bandingkan ya, ini sama-sama ya, sama-sama yang saya ganti semua. Ini bisa dibandingkan, cekliknya ini antara ini berbeda ya.
Cuma kalian tidak hanya bisa mendengarkan suaranya ya, tapi kalau dirasakan itu beda, nyetiknya itu beda ya, berbeda. Berbeda ya, rasanya berbeda sedikit, walaupun masih nyetik, cuma kalau ditekan itu terasa berbeda, beda. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, satu lagi ya, potensi seperti ini ya Mas, gimana Mas cara mindahnya? Itu ya sedikit kalian harus agak telaten sedikit dan agak bersabar sedikit ya. Jadi kalian harus ngelepas sentilnya yang ada di sini. Ini ada sentil di situ ya. Nah, itu biasanya saya pakai karter seperti tang seperti ini ya, tang karter atau bisa juga disebut itu. Itu kalian di bagian sini itu kalian tekan-tekan apa ya, kalian jepit-jepit agar dia kan jepitannya itu lepas ya. Jadi ini kan asnya itu seperti ini, terus dia jepit ke samping kanan kirinya ya, berbentuk bulat seperti itu. Nah, itu kalian pakai tang itu kalian gesek ya, istilahnya agar dia nggak jepit lagi ya di samping-sampingnya ya. Coba saya ambil satu potensi yang sebagai contoh ya. Ini kan udah saya bongkar lepas ya. Jadi ya pelan-pelan ya. Di sini kan dia masih ngeklem gitu ya. Bisa terlihat ya di kamera. Nah, seperti itu ya. Dia masih ngeklem seperti itu ya. Nah, itu tinggal kalian buka aja klemnya ya. Pelan-pelan ya. Seperti itu. Pelan-pelan. Wah, agak susah ya kalau saya sambil aduh, kameranya ya nggak nyanda ya. Ini saya coba rekam pakai kamera HP ya, karena kamera saya agak bermasalah. Nah, itu pelan-pelan ya, intinya seperti itu. Kalian seperti apa ya, dibuka pelan-pelan. Nanti kalau sudah lepas terus mengembalikannya ya tinggal dikembalikan aja ya, dipasang lagi, kalian pasang lagi terus seperti diklem gitu ya, diklemkan lagi ya. Nah, kalau udah seperti ini itu kalian pakai bengmin atau apa ya, sejenisnya ya, pokoknya yang agak tajam itu untuk mencongkel ya. Jadi ini harus sedikit kalian congkel nanti. Nah, ya agak sabar ya, pelan-pelan ya. Nah, kalian harus ngangkat samping-sampingnya itu ya. Tuh, seperti itu. Ya sedikit telaten, seperti ini ya. Ternyata di video saya yang ganti potensi ini juga belum saya ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya, seperti ini. Nah, seperti ini harus dicongkel. Udah buka gitu ya, udah kebuka sedikit itu, misalnya kalian congkel itu udah bisa ya. Pelan-pelan ya, kurang lebih seperti itulah ya. Harus agak telaten. Oh, masih belum ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, seperti ini. Kalian harus membuka klemnya itu. Nanti cara mengembalikannya ya juga gampang ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini nanti kalian lepas ini sampai bersih gitu ya. Bukan bersih ya, klemnya itu dia udah tidak nyantol lagi. Kalau udah tidak nyantol, nah udah lepas ya, seperti ini kan dia udah nyantol. Nah, itu membalikan nanti juga gampang ya, tinggal saya pasang gini. Nah, ini ya, itu bisa kalian ini kalian sedikit kalian ini tahan ya di bawah ini, harus pakai ada alat lagi ya. Memang agak susah ya, gampang-gampang susah. Jadi ini kalian tahan, ini kalian sedikit pukul ya nanti. Kalau udah masuk kalian pukul seperti dilebarkan lagi gitu ya.
Nah, jadi biar dia nyokot lagi ya seperti itu. Dan nanti sedikit kalian kasih lem ya Alteco di sini, tik tik gitu. Nah, nanti untuk cokotan ya, istilahnya cokotan dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ya gampang-gampang susah sih, karena saya sendiri juga harus sedikit sabar ya, harus telaten ya. Nah, ini masih belum ya, harus dihilang ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa, klemnya yang samping-samping, jadi ini ya bisa kalian lihat ya, ini yang udah saya kepras yang sebelah sini ya, yang kanan dengan yang kiri sini. Nah ini ya beda ya, tuh yang sini udah saya bersihkan, hilangkan, terus yang sini masih belum. Nah kurang lebih seperti itu. Nah, ini dua-duanya ya, itu harus kalian bersihkan dulu, hilangkan, terus nanti baru bisa dilepas ya, lepas ya, congkel aja, pakai obeng min atau yang agak tajam sedikit ya, bisa pakai cutter, tapi harus dua-duanya ini kalian lepas dulu ya, kanan sama kirinya sini ya. Nah ini sudah lumayan, yang ini belum. Nah, seperti itulah ya. Cara ngelepasnya ya, ngelepasnya. Nah, setelah lepas dipindah ya. Nah, ini yang aslinya yang udah saya ganti, ini yang potensio saya yang baru ya. Dipindah ke sini, pindah karbonnya ya, kurang lebih seperti itu. Kerusakan efek ya rata-rata seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Like videonya kalau kalian suka, di-share kalau nggak suka, share ya biar bermanfaat buat yang lainnya. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya biar selalu update video servisan dari saya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Salam oblok.